Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada pagi hari ini di Jumat pagi untuk kita sama-sama brainstorming ya, mungkin saya judulnya adalah brainstorming dan juga berdiskusi sehubungan dengan dinamika yang dihadapi oleh pelaku usaha setidak-tidaknya pada tahun 2025 kemarin dan juga pada awal tahun 2026. Sebelumnya terima kasih Mas Abid sudah memulai diskusi kita pada pagi hari ini. Saya mohon izin selanjutnya untuk dalam tanda kutip memimpin ya brainstorming kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada Mbak Alfi, saya minta tolong untuk dibuka dulu presentasinya. Oke. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga nanti dalam jangka waktu mungkin 1 sampai dengan 1,5 jam ke depan kita bisa melaksanakan diskusi dengan baik dan juga nanti saya terlebih dahulu akan membagikan sedikit ilmu dan juga pengalaman yang saya miliki dan atau yang saya hadapi sebagai praktisi hukum, terutama di tengah dinamika perubahan regulasi yang hadir beberapa waktu ini. Untuk webinar pada pagi hari ini, setidak-tidaknya kita akan membahas 5 isu yang relevan dengan tema webinar yang disampaikan oleh KMMB. Yang pertama, kita akan membahas mengenai lanskap regulasi investasi 2025. Jadi saya mohon izin untuk kita flashback ke tahun 2025 kemarin, bagaimana sebenarnya dinamika yang terjadi dan peraturan apa saja yang terbit pada tahun 2025 yang berpengaruh pada investasi di Indonesia dan kemungkinan akan berlaku seutuhnya pada 18 Juni tahun 2026 ini Bapak Ibu. Yang kedua, kita akan membahas mengenai implikasi peraturan-peraturan tersebut terhadap strategi investasi yang mungkin akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian selaku pelaku usaha, atau apabila Bapak Ibu sedang pitching dengan investor, Bapak Ibu bisa nanti menjelaskan kepada investornya tantangan regulasi apa yang dihadapi, atau mungkin ini sebenarnya bukan tantangan, melainkan sebuah peluang untuk berinvestasi di Indonesia meskipun pada saat ini kita sedang dalam kondisi yang mungkin tidak sedang baik-baik saja ya Bapak Ibu ya, karena dolar sudah mencapai 18.000, IHSG sudah mencapai level 5%, tapi semoga nanti direct investment kita bisa bangkit lah walau pasar kita dalam kondisi yang tidak begitu baik gitu ya. Yang ketiga, nanti akan kita bahas juga bagaimana sih caranya untuk membuat tantangan regulasi ini sebagai benchmark untuk pengambilan keputusan. Karena pada saat sekarang pengambilan keputusan bisnis mungkin dari dulu juga ya, tapi sekarang lebih dynamics lagi. Pengambilan keputusan bisnis tidak bisa semata-mata didasarkan pada angka-angka yang ada yang kita hitung dalam timesheet kita atau dalam Microsoft Excel kita gitu. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana dinamika politik yang terjadi dan bagaimana sebenarnya pemimpin-pemimpin negeri kita ini melihat akan dibawa kemana arah usaha dan arah investasi di Indonesia. Nah, baru yang terakhir kita akan sum up bagaimana regulasi ini bisa dijadikan peluang ke depan. Kita lanjut lagi, Mbak. Oke. Bapak Ibu, di tahun 2025 setidak-tidaknya ada 4 peraturan yang terbit yang cukup membuat pelaku usaha ketar-ketir gitu ya, karena biasanya ketika suatu peraturan terbit, apalagi yang terkait dengan investasi, hal tersebut bisa menambah daya kepatuhan karena ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan, dan yang kedua juga tentunya adalah mengubah perspektif bisnis. Dengan kata lain, pelaku usaha harus memutar otak kembali bagaimana caranya kalau seandainya regulasi tersebut menghambat bisnis mereka, maka harus mencari peluang bagaimana caranya supaya mendapatkan peluang baru. Kalau peraturan tersebut ternyata membuat bisnis lebih mulus, ya tentu itu akan lebih bagus lagi. Meskipun terkesan sangat mendadak, beberapa peraturan sebagai contoh, iya, sebagai contoh yang terbit di bulan Juni tahun 2026 ada PP 28 tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian sekitar bulan September muncul Perkab BKPM nomor 5 tahun 2025 tentang implementasi dari PP 28. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Dan juga ada Peraturan Menteri Hukum nomor 49 tahun 2025. Kalau Bapak Ibu notice, kemarin per 1 Juni tahun 2026 Kementerian Hukum sudah
sudah mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk menyampaikan laporan tahunan mereka ke sistem Kementerian Hukum. Jadi, walaupun peraturan Menteri Hukumnya terbit tahun 2025, tahun 2026 per 1 Juni kemarin sudah diwajibkan, dan apabila tidak dilaksanakan maka sistem AHU perusahaan berpotensi untuk terblokir, yang artinya Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan kegiatan untuk penyampaian atau perubahan direktur, komisaris, pemegang saham dan sebagainya, dan otomatis menghambat investasi juga. Kemudian juga di tahun 2025 kemarin terbit Peraturan BPS nomor 2 tahun 2025 mengenai implementasi KBLI tahun 2025. Nah, ini juga cukup krusial karena artinya pelaku usaha ada kemungkinan perlu untuk menyesuaikan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perusahaan yang sebelumnya berdasarkan KBLI 2020 ke KBLI 2025. Atau yang lebih parah lagi, mungkin akan ada perubahan mengenai syarat dan ketentuan di masing-masing KBLI tersebut. Nah, menariknya Bapak Ibu, nanti siang di OSS gitu ya, di Instagram OSS sudah akan ada implementasi dari KBLI 2025. Nah, itu tadi saya katakan bahwa hampir semua peraturan-peraturan yang terbit pada tahun 2025 akan diimplementasikan pada paruh tahun kedua tahun 2026. Nah, ini cukup signifikan nih tentunya bagi pelaku usaha dan juga investor, karena biasanya kita budgeting di awal tahun ya, tapi kemudian kepatuhan diimplementasikan di tengah-tengah tahun. Nah, bagaimana caranya, apakah kita harus mengikuti atau kita wait and see saja, nanti kita diskusi bersama-sama. Nah, mungkin bagi sebagian pelaku usaha terdengar bahwa peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan yang baru terbit tahun 2025. Meskipun sebenarnya peraturan tersebut sudah kita bisa prediksi penerbitannya didasarkan pada adanya RPJPN tahun 2025 sampai dengan 2045 dan RPJMN 2025 sampai dengan 2029. Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai pembangunan nasional di Indonesia, sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Di dalam undang-undang tersebut mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa pemerintah harus menyusun gitu ya, menyusun rancangan pembangunan jangka panjang nasional dari tahun 2025 sampai dengan 2045. Nah, kemudian turunan dari RPJPN tersebut adalah RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dan Bapak Ibu, biasanya turning point kita memang adalah per 5 tahun. Mengapa demikian? Karena ada perubahan dinamika politik gitu ya, biasanya ditandai dengan perubahan presiden. Nah, terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional ini memang berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 disampaikan bahwa pemerintah atau presiden dalam jangka waktu 3 bulan sejak ia dilantik wajib untuk menetapkan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Makanya kemarin ketika Presiden Prabowo dilantik gitu ya, baru munculkan ya istilah-istilah yang lebih mengenai hilirisasi gitu ya, atau rencana-rencana itu sudah disampaikan oleh presiden, karena memang ketika 3 bulan setelah dilantik presiden harus mengesahkan RPJMN 2025 sampai dengan 2029. Nah, ini adalah tema yang terkait dengan investasi yang ada di dalam RPJPN dan juga RPJMN. Pada intinya adalah yang sudah sering kita dengar juga di beberapa pemberitaan media, bahwa memang peningkatannya atau fokusnya adalah peningkatan daya saing industri dan juga perspektifnya adalah hilirisasi dan juga industrialisasi. Jadi nanti memang fokusnya pemerintah adalah untuk memastikan bahwa sumber daya nasional tersebut baik jasa maupun barang diproduksi dulu di nasional, baru kemudian ditambahkan nilainya, baru bisa kemudian disediakan kepada pihak lain, dalam hal ini mungkin dengan pihak asing. Nah, kalau kita mau mengubah regulasi, tantangan regulasi menjadi peluang, sebagai pelaku usaha saya sangat menyarankan Bapak Ibu sekalian untuk membedah gitu ya RPJPN 2025 sampai dengan 2045 dan juga RPJMN 2025 sampai dengan 2029 untuk mengetahui bagaimana sebenarnya paradigma pemerintah dalam menetapkan kebijakan investasi ke depan. Dengan demikian dapat saya katakan bahwa segala bentuk perubahan regulasi yang muncul tahun 2025 sebenarnya merupakan implementasi dari RPJPN tahun 2025 sampai dengan 2045 Bapak Ibu. Lanjut lagi Mbak Eva, Mbak Alfi, sorry. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa memang
terbitnya peraturan-peraturan baru yang men-shaping ya investasi kita di tahun 2026 merupakan penyesuaian dari RPJMN 2025 sampai dengan 2029 karena memang itu adalah periode presiden atau eksekutif yang baru dilantik saat ini. Terlepas dari hal tersebut, sebenarnya mengapa 2025 menjadi tahun perubahan? Ada alasan lain Bapak Ibu, karena ternyata ada redesign sistem perizinan berusaha. Dalam hal ini, mungkin saya akan flashback ke tahun 2017-2018. Pada tahun 2017, ketika kita mau mengajukan perizinan berusaha, biasanya kita akan datang ke kantor wali kota ya Bapak Ibu ya, karena PTSP adanya di kantor wali kota. Kemudian kalau kita mau mengurus terkait dengan perizinan-perizinan dasar seperti PBG, SLF gitu ya, dulu kita menyebutnya IMB dan lain-lain, maka kita harus langsung datang ke mungkin ke kantor SDM, tata ruang dan sebagainya. Akan tetapi sejak munculnya OSS tahun 2018, semangatnya adalah untuk membuat perizinan berusaha seluruhnya satu pintu. Maka pada tahun 2018 terbitlah sistem OSS Online Single Submission, dulu kita menyebutnya 1.0. Pada saat itu 1.0 fungsinya atau tujuannya adalah menyatukan semua perizinan berusaha dalam satu pintu walaupun hanya di bidang administratif yang ada di bawah BKPM, belum mencakup perizinan-perizinan lainnya. Kemudian 2018 sampai dengan 2026 sekarang OSS ini terus bertransformasi. Gongnya adalah di tahun 2021 ketika Undang-Undang Cipta Kerja terbit. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja terbit di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, semangat untuk meningkatkan integrasi perizinan berusaha semakin tinggi sehingga pada tahun 2022 muncullah OSS RBA yang didasarkan pada PP Nomor 5 tahun 2021 atau OSS Risk Based Approach. Pada dasarnya adalah yang menyatakan bahwa pemberian perizinan berusaha didasarkan pada tingkat risiko usaha tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pada akhirnya menetapkan 4 jenis perizinan berusaha berdasarkan tingkat risikonya. Tingkat usaha rendah, menengah tinggi, dan juga tinggi. Nah, semakin tinggi tingkat risiko usahanya, maka semakin banyak perizinan yang harus didapatkan. Itulah semangat yang ada di dalam OSS RBA 1.1 gitu ya, atau banyaklah istilahnya sekarang version-versionnya. Tapi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, OSS itu hanya difungsikan umumnya sebagai portal pengajuan perizinan berusaha, sembari pemerintah pelan-pelan mengajak instansi-instansi lain gitu ya, misalnya dari instansi yang membawakan PBG, SLF, industri dan lain-lain untuk ikut serta juga dalam sistem OSS RBA. Jadi fokusnya adalah seluruh pelaku usaha mengajukan izin via OSS RBA sambil ada yang namanya fitur sampingan yaitu fitur pengawasan. Seperti itu yang kita kenal sebagai laporan kegiatan penanaman modal. Nah, itu adalah OSS yang didasarkan pada PP 5 tahun 2021. Fokusnya adalah pada perizinan berusaha. Baru pada bulan Juni tahun 2025 terbit PP 28 tahun 2025 yang meningkatkan kembali Bapak Ibu fungsi dari sistem OSS RBA. Dari sebelumnya OSS RBA difungsikan sebagai portal untuk pengajuan perizinan berusaha mungkin 80%-nya, kini OSS RBA menjadi portal untuk penilaian kepatuhan pelaku usaha. Tidak hanya untuk perizinan berusaha, tapi juga untuk perizinan dasar. Makanya salah satu fitur yang akan hadir di dalam PP 28 tahun 2025 adalah penilaian terkait dengan kepatuhan perusahaan Bapak Ibu yang akan muncul secara lebih detail di bagian profil pelaku usaha sistem OSS RBA. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa sistem OSS RBA di bawah PP 28 tahun 2025 bukan sekedar portal tapi merupakan dashboard dari manajemen kepatuhan perusahaan secara umum. Artinya saya sebagai investor, seandainya saya investor gitu ya, ketika saya mau melihat bagaimana value perusahaan dari sisi perizinannya, saya bisa cukup melihat OSS RBA-nya saja sudah bisa menilai bagaimana sebenarnya tingkat kepatuhan perusahaan tersebut. Begitu pula pemerintah ketika mau menilai perusahaan berhak atau tidak untuk mendapatkan fasilitas investasi tertentu, sebagai contoh tax holiday gitu ya, atau fasilitas-fasilitas lain, maka cukup melihat pada dashboard OSS RBA. Nah, menurut saya
Ini adalah suatu tantangan termasuk juga peluang tersendiri bagi perusahaan Bapak Ibu. Kalau dulu perusahaan sibuk gitu ya untuk menyusun bagaimana sih caranya menyusun suatu aplikasi atau menyusun SOP untuk menilai apakah izin sudah mau berlaku atau tidak, apakah izinnya sudah lengkap atau tidak. Kita harus mencari beberapa peraturan yang sifatnya scattered, sekarang sudah terintegrasi di dalam satu sistem. Makanya kita dapat mengatakan bahwa PP 28 tahun 2025 merupakan penyempurnaan dari rezim perizinan berusaha berbasis resiko atau PBBR. Nah, sehingga sistem ini nantinya akan meningkatkan kepastian hukum dan kemudahan berusaha. Bagi investor, tentunya tadi saya katakan akan lebih mudah untuk menilai perusahaan Bapak Ibu apakah bagus untuk diberikan investasi atau tidak. Bagi pemerintah juga memudahkan untuk melihat apakah perusahaan ini layak atau tidak untuk diberikan fasilitas investasi. Bagi Bapak Ibu sekalian, apabila memiliki karyawan gitu ya, sebelumnya banyak yang mengurus perizinan. Nah, sekarang cukup 1 atau 2 orang saja yang mengurus perizinan. Dengan adanya sistem OSS, maka sudah lebih efisien gitu. Jadi secara singkat saya bisa katakan bahwa dengan implementasi sistem OSS RBA yang menjadi dashboard atau platform kepatuhan pelaku usaha, membuat usaha Bapak Ibu menjadi lebih efisien lagi. Seperti itu. Kita lanjut lagi Mbak Alfi. Nah, ini adalah peraturan yang tadi saya sebutkan. Sebelumnya OSS RBA atau investasi kita bergantung pada PP nomor 5 tahun 2021. PP 5 tahun 2021 diubah dengan PP 28 tahun 2025 yang terbit sekitar bulan Juni dan dalam jangka waktu 6 bulan maka harus disesuaikan. Makanya Bapak Ibu mungkin akan melihat nih perubahan-perubahan dalam sistem OSS RBA. Untuk hal tersebut, saya sangat merekomendasikan Bapak Ibu kalau sudah lama tidak melihat sistem OSS-nya, mohon untuk dibuka kembali dan melakukan pengecekan apakah perizinan-perizinan berusahanya tersebut masih relevan atau tidak, atau memang membutuhkan penyesuaian dengan adanya implementasi yang terbaru. Kemudian ada juga peraturan BKPM di tahun sebelum tahun 2025, ada peraturan BKPM nomor 4 tahun 2021 mengenai pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis resiko, dan peraturan BKPM 5 tahun 2021 mengenai laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM. Kedua peraturan BKPM ini di squish menjadi satu peraturan di tahun 2025 menjadi peraturan BKPM nomor 5 tahun 2025. Nah, yang terakhir yang kita di akhir tahun ya, bulan Desember tahun 2025 menarik karena BPS tiba-tiba, mungkin nggak tiba-tiba ya, sebenarnya sudah direncanakan mereka menerbitkan peraturan BPS nomor 2 tahun 2020, 2 tahun 2000 ya, peraturan BPS nomor 7 tahun 2025 yang menggantikan peraturan BPS nomor 2 tahun 2020 tentang implementasi KBLI 2025. Bapak Ibu, saya sudah sempat menyebutkan di awal tadi bahwa ketiga peraturan ini, deadline implementasi peraturannya bukan tertulis di dalam peraturan-peraturan tersebut ya Bapak Ibu, tapi berdasarkan statement-statement yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi maupun dari BPS akan diimplementasikan pada 18 Juni 2025. Artinya kurang lebih dalam 13 hari lagi ketiga peraturan ini sudah harus rampung dan bisa segera diimplementasikan di sistem OSS RBA. Berarti dalam jangka waktu dekat ada kemungkinan Bapak Ibu harus melakukan penyesuaian KBLI ke KBLI 2025 apabila KBLI 2020-nya tidak lagi relevan dengan KBLI 2025 tersebut. Kita lanjut Mbak Alfi. Apa sebenarnya yang diatur di dalam PP 28 2025 dan mengapa akhirnya KMMB melakukan atau membuat seminar mengenai hal ini gitu ya, secara general. Nanti kalau kita mau yang lebih fokus lagi akan judulnya lebih kepada BIMTEK nanti ya, bimbingan teknis. Nah, ini adalah 3 pilar reformasi yang diatur di PP 28 tahun 2025. Yang pertama adalah penyempurnaan PBBR atau perizinan berusaha berbasis resiko. Tadi ini sudah saya sempat jelaskan di awal bahwa sistem PP 28 tahun 2025 menyempurnakan sistem yang sebelumnya diatur di PP 5 tahun 2021. Nah, dampak strategisnya apa terhadap pelaku usaha? Perizinan berusaha menjadi lebih proporsional dan lebih terintegrasi Bapak Ibu. Jadi dahulu kalau kita mau mengurus perizinan dasar, contohnya perizinan dasar adalah perizinan lingkungan, kemudian PBG dan juga
SLF, maka PBG, SLF, dan juga izin lokasi, atau kita sebutnya KKKPR, seperti itu ya, maka kita harus masuk ke sistem masing-masing kementerian. Baru ketika kita sudah masuk di sistem masing-masing kementerian, outputnya muncul di sistem masing-masing kementerian tersebut, kita upload lagi ke sistem OSS, gitu. Jadi tetap kita harus menavigasi beberapa sistem. Akan tetapi, dengan adanya PP 28 tahun 2025, sistem OSS akan langsung melakukan direct ke sistem kementerian tersebut. Dengan demikian, Bapak Ibu hanya cukup mengintegrasikan cukup membuka satu sistem, dan sistem tersebutlah yang akan merekomendasikan Bapak Ibu pergi ke kantor kementerian yang mana atau ke website yang mana, seperti itu. Yang kedua adalah penguatan OSS terintegritas yang tadi sudah saya sempat sampaikan juga, dan yang paling terakhir adalah kepastian layanan dan kepatuhan. Ini paling penting Bapak Ibu sekalian, mengapa? Karena di dalam PP 28 tahun 2025 diberlakukan mekanisme fiktif positif. Apa itu mekanisme fiktif positif? Ini adalah mekanisme di mana izin usaha akan terbit secara otomatis apabila dalam SLA atau Service Level Agreement tertentu yang ditentukan di dalam PP 28 tahun 2025 atau peraturan teknis, pemerintah tidak memberikan respon apapun terhadap pengajuan izin yang Bapak Ibu ajukan. Jadi contohnya Bapak Ibu mengajukan izin untuk usaha konstruksi gitu ya di tanggal 5 Juni tahun 2026. Kemudian sampai dengan bulan Juli tahun 2026 ternyata tidak ada feedback nih untuk melakukan verifikasi atas pengajuan izin yang Bapak Ibu lakukan. Maka sistem OSS akan secara langsung menerbitkan izin konstruksi tersebut, karena dianggap bahwa pelaku usaha beritikat baik, akan tetapi dalam hal ini pemerintah tidak melakukan aksi apapun sehingga izin akan terbit otomatis. Menurut saya, penerapan fiktif positif ini sangat memberikan kepastian bagi operasional Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dulu mengurus izin bisa jangka waktu 6 bulan atau 9 bulan atau bahkan 1 tahun karena tidak ada SLA. Nah, SLA ini apa sebenarnya? SLA adalah jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah atas pengajuan izin tertentu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan adanya pengajuan mekanisme fiktif positif ini akan memberikan kepastian bagi usaha Bapak Ibu sehingga nanti dalam pengambilan atau penyusunan rencana bisnis akan lebih efisien lagi. Dan yang terakhir adalah penguatan dalam hal pengawasan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah terbit nih izinnya berdasarkan mekanisme fiktif positif, ini mungkin tantangannya ya. Kalau Bapak Ibu izinnya terbit melalui mekanisme fiktif positif, bukan berarti nanti izin tersebut tidak bisa di-challenge lagi oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah masih bisa men-challenge izin yang terbit berdasarkan fiktif positif tersebut apabila ternyata ditemukan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sampaikan itu tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Nah, kapan mereka bisa men-challenge hal tersebut? Apabila ditemukan ketika adanya pengawasan dari pemerintah. Jadi, walaupun ada mekanisme fiktif positif, saya sangat merekomendasikan kepada Bapak Ibu atau nanti ada tim yang mengurus perizinan berusaha untuk memenuhi segala ketentuan sesuai peraturannya. Jangan memasukkan dokumen-dokumen ala kadarnya. Banyak ya kemarin saya temukan karena fiktif positif mereka memasukkan dokumen ala kadarnya, akhirnya izinnya tersebut bisa di-challenge, bisa dibatalkan lagi gitu. Jadi harus ada itikat baik dari kedua belah pihak supaya fiktif positif ini bisa aman dan nyaman dinikmati oleh pelaku usaha. Seperti itu. Kita lanjut lagi, Mbak. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan PP 28 tahun 2025 dan 3 pilar reformasi apa saja yang ada. Berikutnya ada Perkap BKPM nomor 5 tahun 2025. Pada dasarnya, Perkap BKPM nomor 5 tahun 2025 ini adalah playbooknya atau aturan operasionalnya dari PP 28 tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mastering di OSS RBA gitu ya, atau Bapak Ibu mau assign satu karyawannya untuk jago di bidang OSS RBA, maka Bapak Ibu minta dia untuk baca PP 5 tahun 2000, Perkap BKPM nomor 5 tahun 2025. Dengan membaca itu semua, insya Allah udah bisa tuh 1 orang atau 2 orang gitu ya, jago di bidang OSS RBA ini gitu. Nah, ini saya bilang fokus utamanya di Perkap BKPM nomor 5 tahun 2025 ada 3. Yang pertama adalah pedoman operasional OSS gitu. Makanya tadi saya katakan kalau mau mastering OSS RBA sistemnya, maka bacalah Perkap BKPM nomor 5 tahun 2025 karena seluruh fitur-fiturnya sudah secara garis besar nantinya
akan mirroring dari Perkab BKPM nomor 5 tahun 2025. Yang kedua mengenai standar investasi dan PMA. Nah, hal-hal menarik dalam Perkab BKPM nomor 5 tahun 2025 ini sebenarnya adalah pengaturan terkait dengan perusahaan penanaman modal asing. Kalau Bapak Ibu ada yang perusahaan penanaman modal asing, memang ada beberapa kemudahan yang disediakan di dalam Perkab BKPM 5 tahun 2025. Sebagai contoh, modal disetor PT PMA yang sebelumnya adalah 10 miliar kini turun menjadi 2,5 miliar saja. Akan tetapi 2,5 miliar tersebut kalau tidak digunakan untuk pemenuhan investasi atau tidak digunakan untuk spending untuk modal kerja ataupun modal tetap, maka tidak boleh untuk ditarik dari rekening banknya tersebut. Tapi menurut saya dengan penurunan dari 10 miliar menjadi 2,5 miliar itu sudah sangat langkah yang sangat besar ya. Karena memang selama ini banyak investor yang mengeluhkan jumlah modal disetor yang sangat besar. Seperti itu. Yang ketiga adalah konsolidasi rezim perizinan berusaha. Sudah saya sempat sebutkan di awal bahwa sistem OSS RBA akan terintegrasi dengan sistem dari kementerian-kementerian lainnya. Kita lanjut lagi, Mbak Alfi. Nah, ini secara singkat mengenai hubungan antara PP 28 tahun 2025 dengan Perkab BKPM tahun 2025. Secara umum PP 28 adalah sumber utamanya gitu ya. Perkab BKPM merupakan playbooknya, seperti itu Bapak Ibu. Namun satu hal yang perlu saya tekankan di sini Bapak Ibu, dalam rezim investasi sebenarnya kita berlaku yang namanya sistem grandfathering rules, yaitu apabila ada peraturan baru yang terbit gitu ya, maka peraturan baru tersebut tidak boleh merugikan investor yang sudah hadir terlebih dahulu di Indonesia, seperti itu. Jadi dapat saya katakan Bapak Ibu tidak perlu takut sebenarnya ketika ada perubahan-perubahan regulasi tersebut, karena secara umum perubahan-perubahan tersebut ditujukan bukan untuk membuat investasi semakin rumit, tapi membantu Bapak Ibu sekalian untuk lebih mudah lagi dalam melakukan investasi di Indonesia. Walaupun Bapak Ibu saya temukan memang dalam praktiknya sistem OSS ini masih perlu banyak penyesuaian karena masih banyak error, masih banyak hal-hal yang sebenarnya sudah dijanjikan di dalam peraturan tapi belum masuk di sistem OSS RBA. Meskipun demikian, waktu tahun 2018 inisiator OSS itu pernah diskusi ya, sebenarnya mereka mau mencontoh sistem yang ada di Singapura. Jadi perizinan berusaha itu dilakukan secara singkat dan juga cepat, akan tetapi nanti pengawasannya akan diperketat. Seperti itu. Jadi nanti trendingnya akan seperti itu Bapak Ibu. Kita lanjut lagi Mas. Nah, dengan adanya PP 28 2025 dan Perkab BKPM nomor 5 tahun 2025, bagaimana sih perusahaan sebenarnya harus melakukan adaptasi terhadap peraturan tersebut? Yang pasti Bapak Ibu, yang pertama yang harus saya sampaikan, tidak perlu panik gitu ya, tidak perlu panik karena memang menurut saya BKPM gitu ya, Kementerian Investasi, BKPM gitu ya, atau kementerian-kementerian sama-sama paham kalau seandainya perubahan regulasi ini merupakan challenge yang tantangan yang tidak mudah bagi pelaku usaha. Oleh karena itu mereka untuk tahap-tahap awal biasanya masih banyak memberikan penyesuaian-penyesuaian lah, memberikan waktu kelonggaran-kelonggaran bagi pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian seperti itu. Dan yang kedua, investasi itu tidak boleh merugikan pelaku usaha yang sudah jalan sebelumnya. Jadi kebanyakan peraturan-peraturan yang mungkin terasa lebih strength gitu ya bagi pelaku usaha diberlakukan untuk pelaku usaha baru atau pelaku usaha yang sudah lama akan tetapi baru akan mengajukan perizinan yang baru berdasarkan rezim saat ini Bapak Ibu. Hal ini dibuktikan dengan bahwa ketika PP 28 tahun 2025 terbit dan Perkab BKPM 5 2025 terbit kemarin, perizinan berusaha yang Bapak Ibu miliki saat ini masih berlaku. Dan yang kedua, ketika nanti ada perubahan KBLI, tidak seluruh perubahan KBLI harus dilakukan melalui perubahan akta Bapak Ibu. Ada nanti perubahan-perubahan KBLI yang hanya perlu untuk melakukan penyesuaian dalam sistem OSS RBA. Jadi agak beda ya. Kalau dulu perubahan KBLI dari 2017 ke KBLI 2020 itu kan seluruh perusahaan wajib untuk melakukan perubahan akta. Namun
untuk perubahan KBLI 2020 ke 2025 sekarang, nanti akan ada layering-layering yang diberlakukan. Jadi kalau seandainya perubahan KBLI-nya itu ada perubahan major dalam artian ada perubahan deskripsi yang berbeda. Nah, maka itu perlu perubahan akta. Tapi kalau perubahannya hanya pada angka KBLI-nya saja, tapi deskripsinya sama, kemungkinan perubahan akan dilakukan melalui sistem OSS RBA tanpa harus mengubah akta. Nah, itu yang saya katakan, yang pasti tidak perlu panik dengan adanya perubahan regulasi ini, karena pemerintah beberapa kali saya berdiskusi dengan tim BKPM sangat paham bahwa perubahan yang mendadak, apalagi di tengah tahun ini, agak sulit untuk sepenuhnya diikuti oleh pelaku usaha gitu ya, apalagi saat ini kondisi juga sedang tidak baik-baik saja. Namun meskipun tidak boleh panik, tetap pelaku usaha harus mengikuti perkembangan yang ada. Jangan sampai nanti ketika sudah sampai pada deadline kelonggaran yang diberikan, ternyata baru mau bergerak. Nah, ini hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menanggapi perubahan regulasi yang terjadi. Yang pertama adalah compliance review, Bapak Ibu. Yang artinya adalah, tadi saya katakan, kalau Bapak Ibu sudah lama nih tidak membuka sistem OSS RBA, kemudian kan biasanya kalau kita izin, kita download saja, kemudian izin fisik itulah yang kita submit kemana-mana gitu ya. Misalnya submit ke investor, submit ke pengelola tender, dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak Ibu wajib untuk membuka kembali sistem OSS RBA, review NIB dan KBLI-nya. Yang paling penting menurut saya adalah melakukan review atas KBLI. Jadi Bapak Ibu harus melihat sekarang apakah KBLI 2020 yang ada di perusahaan masih relevan dengan KBLI 2025. Dalam hal ini Bapak Ibu bisa melihat tabel korespondensi yang sudah disediakan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi ada tuh nanti misalnya KBLI 70209 di KBLI 2025, nanti mungkin saya tidak hafal ya Bapak Ibu, bisa jadi 70206. Nah, karena sama-sama konsultasi manajemen, tidak ada perubahan di dalam deskripsinya, maka kemungkinan Bapak Ibu hanya perlu melakukan penyesuaian KBLI di sistem OSS tanpa mengubah akta. Seperti itu contohnya untuk melakukan review KBLI dan juga NIB. Nah, ketika KBLI sudah disesuaikan, maka Bapak Ibu perlu untuk mendownload NIB yang terbaru yang sudah mencantumkan KBLI yang terbaru. Jangan sampai sudah melakukan penyesuaian KBLI tapi NIB-nya tidak diperbaharui gitu ya. Jadi NIB-nya tetap memakai KBLI 2020 kalau seandainya memang ada perubahan. Yang kedua adalah evaluasi PB dan PB Unku. Nah, sebenarnya PB itu perizinan berusaha, PB Unku adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Nah, ini sebenarnya selama berdasarkan PP 28 tahun 2025, perizinan berusaha yang masih berlaku aktif itu tidak akan expired gitu ya Ibu. Dalam arti tidak akan menjadi tidak efektif dengan adanya ini semua. Tapi saya tetap sarankan untuk melakukan evaluasi PB dan PB Unkunya. Yang paling penting lagi menurut saya Bapak Ibu, di dalam PP 28 2025 dan Perkab BKPM nomor 5 tahun 2025 ada ketentuan baru mengenai usaha pendukung. Jadi kan kalau kita lihat di sistem OSS kan membagi 3 jenis usaha gitu ya, atau 2 jenis lah, bidang usaha utama dan juga bidang usaha pendukung. Bidang usaha utama adalah bidang usaha yang pelaku usaha mendapatkan pendapatan gitu. Jadi ada pendapatan gitu dari hal tersebut gitu ya. Biasanya dilihat dari ada invoice-nya tercatat di laporan keuangan. Baru ada usaha pendukung. Usaha pendukung adalah bidang usaha yang bukan untuk mendapatkan pendapatan. Contohnya misalnya ada perusahaan taksi menjalankan usaha taksi gitu ya, berarti kan penyewaan taksi, kemudian mereka memiliki mes. Nah, mesnya ini itu tetap harus diajukan perizinan berusahanya, tapi dianggap sebagai pendukung karena mes tersebut tidak menghasilkan pendapatan apapun bagi perusahaan, melainkan hanya pendukungnya saja. Nah, kalau dulu usaha pendukung itu bedanya, usaha utama wajib ada dalam akta, usaha pendukung tidak perlu dalam akta dan izinnya bisa langsung diajukan di dalam sistem OSS RBA. Akan tetapi sekarang kalau usaha pendukung sudah berubah menjadi usaha utama, maka usaha pendukung, dalam arti usaha pendukung yang tadi contohnya perusahaan taksi ya Bapak Ibu ya, ternyata sudah ada nih para supir taksi disuruh bayar dalam ongkos tertentu gitu ya, misalnya 25.000 gitu untuk berapa hari. Nah, itu berubah jadi usaha pendukung, maka Bapak Ibu perlu untuk memasukkan
KBLI tersebut, KBRI pendukung tersebut ke dalam akta gitu. Nah, mungkin ini yang relevan ya Bapak Ibu ketika melakukan audit legalitas dan perizinan dikaitkan dengan ketentuan usaha pendukung dalam PP 28 2025 dan Perkab BKPM nomor 5 tahun 2025. Dan yang terakhir adalah verifikasi data OSS. Jadi coba di compliance review lagi semuanya, peraturan-peraturannya dan juga dengan kondisi existing dari perizinan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah investment alignment. Bapak Ibu, hal yang menarik dalam OSS, sistem OSS sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang adalah pelaku usaha wajib untuk memasukkan nilai investasi secara detail. Artinya pelaku usaha wajib memasukkan berapa modal untuk working capital dan berapa untuk fixed capital. Nah, investment alignment ini nantinya akan realisasikan di laporan kegiatan penanaman modal. Nah, nilai investasi ini Bapak Ibu tidak bisa diubah lagi. Jadi Bapak Ibu bikin sekali di awal, kemudian ketika nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan izin usaha, kalau izin usaha Bapak Ibu adalah menengah, rendah, sampai dengan tinggi, dan Bapak Ibu melakukan perubahan nilai investasi, maka izin usaha Bapak Ibu menjadi tidak terverifikasi atau Bapak Ibu perlu mengajukan perizinan usaha baru. Makanya Bapak Ibu sekarang perlu untuk melihat apakah nilai investasi untuk usaha tersebut sebenarnya masih relevan atau tidak dengan investasi yang akan Bapak Ibu ajukan kemudian. Yang ketiga adalah operational integration, sinkronisasi SOP dengan OSS, penyesuaian timeline berdasarkan SLA, dan penguatan fungsi compliance. Ini sebenarnya adalah next step-nya Bapak Ibu, khusus operational integration. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sekarang sudah membuat rencana bisnis untuk tahun 2027, akan sangat baik kalau Bapak Ibu melihat kira-kira bidang usaha tersebut, misalnya bidang usaha untuk konstruksi, berapa lama sih SLA yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Misalnya SLA-nya adalah 60 hari ya, Bapak Ibu sudah bisa tuh melihat bahwa dalam jangka waktu 60 hari harusnya izin sudah terbit. Nah, Bapak Ibu bisa untuk merancang gitu ya, kira-kira akan seperti apa perjalanan bisnis ke depan. Dengan adanya compliance review, investment alignment, operational integration, maka diharapkan akan muncul strategic growth. Mengapa? Kalau Bapak Ibu sudah comply, sudah align investasinya, sudah terintegrasi semuanya, maka Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan fasilitas investasi. Kalau usaha Bapak Ibu mungkin bidang usaha prioritas bisa mendapatkan tax holiday, yaitu pembebasan pajak penghasilan 5 sampai dengan 10 tahun gitu ya. Nah, ini juga sangat penting nih Bapak Ibu ketika mau mengajukan fasilitas berusaha. Tidak sedikit pelaku usaha yang menjalankan usahanya dulu baru kemudian kepikiran untuk mendapatkan fasilitas investasi. Padahal ada beberapa fasilitas investasi yang harus didapatkan persetujuannya sebelum perusahaan menjalankan atau mendapatkan izin usaha gitu. Jadi supaya bisa mencapai strategic growth, bagian perencanaan harus dimaksimalkan gitu ya. Sudah agak susah sekarang kalau seandainya usaha jalan aja dulu atau izinnya dapat aja dulu gitu ya, kalau kita memang tujuannya adalah strategic growth Bapak Ibu. Kecuali kalau tujuannya memang sekedar hanya ingin yang penting jalan saja usahanya. Oke, kita lanjut lagi, Mbak. Nah, ini sebenarnya adalah implikasinya, Bapak Ibu. Implikasinya bagi pelaku usaha apa sih dengan adanya peraturan-peraturan baru ini? Kalau menurut saya secara garis besar sebenarnya implikasinya bagus untuk pelaku usaha karena dengan adanya SLA memberikan kepastian, dengan adanya fiktif positif juga memberikan kepastian karena Bapak Ibu jadi tidak digantung lagi oleh verifikator gitu ya, atau digantung dengan load yang ada di masing-masing kementerian tersebut. Selama memang Bapak Ibu mengajukan perizinan berusaha dengan dokumen yang lengkap dan juga proper sehingga izin-izin Bapak Ibu tidak bisa di-challenge lagi. Jadi ada sentralisasi, memudahkan Bapak Ibu jadi lebih efisien, tidak perlu lari ke sana ke sini gitu ya, ke masing-masing instansi, cukup dengan satu sistem saja. OSS RBA pun channel-channelnya sekarang sudah lengkap, pengaduan bisa dilakukan secara online, secara WhatsApp dan lain-lain, sehingga bisa membuat usaha Bapak Ibu menjadi lebih
efektif atau lebih efisien gitu dalam hal biaya kepatuhan. Yang kedua, tahapan usaha lebih terstruktur gitu ya. Karena sudah jelas di sistem OSS pun kita bisa mengakses nantinya apa saja izin-izin yang harus didapatkan untuk KBLI-KBLI tertentu. Nah, mungkin yang saya harus lebih tekankan kepada Bapak Ibu adalah pengawasan. Nah, sudah saya sempat sebutkan di awal, PP 28 tahun 2025 menekankan pada pengawasan investasi nantinya. Jadi, pengawasan ini ada pengawasan insidentil dan juga ada pengawasan yang sifatnya rutin. Kalau pengawasan yang sifatnya rutin, itu adalah yang nanti Bapak Ibu laporkan setiap triwulan, yaitu laporan kegiatan penanaman modal. Tips dari saya adalah kalau Bapak Ibu tidak mau mendapatkan pengawasan yang sifatnya insidentil, artinya pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu, maka pastikan LKPM-nya comply dan juga wajar seperti itu Bapak Ibu. Karena salah satu indikator suatu perusahaan akan mendapatkan pengawasan insidentil adalah ketika pengawasan rutinnya itu atau LKPM-nya tidak comply. Yang keempat, penyesuaian PMA dan fasilitas investasi, struktur permodalan dirapikan. Ini kaitannya dengan strategik compliance ya Bapak Ibu. Kalau dulu untuk pengajuan perizinan berusaha tim legal saja yang lari ke sana kemari, tapi kalau sekarang dengan adanya kewajiban untuk memasukkan rencana investasi dalam sistem OSS, maka harus diperhatikan untuk satu KBLI tersebut mau diinvestasikan berapa untuk modal tetap, modal kerja, dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kesalahan dalam memasukkan nilai investasi tidak akan bisa diubah. Kalaupun mau diubah, maka izin tersebut akan berubah menjadi tidak terverifikasi. Yang artinya Bapak Ibu harus mengajukan perizinan usaha baru khusus untuk usaha yang resikonya menengah tinggi sampai dengan tinggi. Yang kedua, kalau Bapak Ibu kesalahan dalam memasukkan realisasi investasi, rencana investasi, nantinya pada saat LKPM kemungkinan akan terhambat karena nilainya tidak cocok dengan nilai yang ada di LKPM. Dengan demikian, Bapak Ibu nantinya bisa mendapatkan pengawasan yang insidentil tadi ya Bapak Ibu, seperti itu. Jadi khusus untuk penyesuaian PMA dan fasilitas investasi, saya sangat menyarankan supaya diterapkan strategic compliance di dalam perusahaan. Artinya ketika kita bicara tentang licensing, tidak hanya melibatkan tim legal, tapi tim finance-nya dan juga tim proyeknya harus ikut aware juga terkait dengan perencanaan pengajuan perizinan berusaha ini. Yang kelima, integrasi persyaratan dasar dalam sistem OSS, ya ini intinya tadi saya sebutkan, perizinan dasar semua diajukan melalui sistem OSS dan sudah ada SLA-nya. Nanti saya akan coba tunjukkan beberapa KBLI yang masuk dalam ranah fiktif positif dan juga contoh SLA yang ada di dalam PP 28 tahun 2025. Kita lanjutkan, Mbak Alfi. Oke, Bapak Ibu, di awal sudah saya sebutkan bahwa perubahan regulasi ini bisa menjadi benchmark strategis ya. Regulasi sebagai benchmark strategis Bapak Ibu. Di sini saya menekankan bahwa sebelumnya saya sempat sampaikan bahwa kepatuhan strategis itu sangat penting, strategic compliance. Dulu webinarnya juga pernah dibuat oleh KMMB, jadi nanti bisa dilihat di YouTube-nya KMMB juga dengan saya juga kala itu. Intinya adalah ketika mau menjadikan regulasi sebagai benchmark strategis, maka setidaknya 3 pilar atau 3 divisi dalam perusahaan harus memahami dan ikut serta dalam menentukan rencana pengajuan perizinan. Saya secara eksplisit itu pengajuan perizinan gitu ya. Walaupun sebenarnya itu bukan hanya dibatasi dengan pengajuan perizinan ya, tapi ini kan going concern perusahaan ke depan. Yang pertama adalah tim legal, yang kedua tim finance, dan yang ketiga adalah tim lapangannya. Karena kita akan bicara realisasi investasi. Dan terhadap 3 tim ini ada 5 hal yang harus dijawab. Yang pertama adalah terkait OSS dan perizinan berusaha berbasis resiko. Harus dibuat suatu matriks gitu ya, yang berisi pertanyaan-pertanyaan, apakah pengajuan perizinan berusaha ini ekspansi, relokasi, atau lini bisnis baru? Karena 3 pertanyaan ini akan menentukan jenis izin usaha apa yang ingin didapatkan. Apakah izin usaha baru atau izin usaha perluasan? Kalau izin usaha baru berarti pengembangan. Kalau izin usaha perluasan, ya berarti itu hanya meningkatkan kapasitas saja. Nah, 2 pertanyaan ini nanti akan berimplikasi kepada jenis laporan kegiatan penanaman modal yang akan didapatkan dan berapa nilai investasi yang harus dimasukkan ke dalam
usaha tersebut. Sebagai contoh, kalau perusahaan pada saat ini punya pabrik di Surya Cipta gitu ya, Cikarang, Blok A, kemudian dia sudah mengajukan perizinan berusaha dan dia mau mengajukan lagi atau membuat pabrik lagi di Blok B. Nah, apakah itu pengajuan izin usaha baru, pengembangan, atau hanya mau meningkatkan kapasitas produksi? Seperti itu. Kalau dia mau meningkatkan kapasitas produksi, maka nanti butuhnya adalah perluasan usaha. Tapi kalau dia bukan mau meningkatkan kapasitas produksi, tapi memang membuat proyek baru, maka adalah pengembangan mengajukan izin usaha baru. Seperti itu. Jadi nanti izinnya ada dua izin usaha industri. Bukan izin usaha industri dan izin pengembangan. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, kita terapkan dulu ketika sudah ditetapkan jenis izinnya apa, kita cek SLA dan apakah KBLI tersebut masuk dalam KBLI fiktif positif gitu ya. Misalnya SLA-nya 30 hari dan dia masuk KBLI masuk kategori fiktif positif. Artinya kalau dalam 30 hari sudah diajukan perizinan, maka otomatis izin tersebut akan terbit gitu. Nah, kalau dia tidak ada SLA-nya di dalam PP dan tidak ada fiktif positifnya, tidak masuk dalam kategori fiktif positif, maka Bapak Ibu perlu meluangkan waktu gitu ya. Jadi dalam perencanaan untuk mendapatkan izinnya harus dibuat plan B-nya, kira-kira plan optimisnya dapat izin dalam 30 hari, plan pesimisnya dapat izinnya dalam waktu 6 bulan gitu, kecuali dia masuk dalam SLA fiktif dan positif. Nah, ini disesuaikan dengan mungkin yang saya sering temui adalah nanti tim lapangan bilang kami harus dapat izin dalam 30 hari karena tendernya di bulan depan gitu. Nah, ini makanya yang tadi saya sampaikan, ini nanti akan jadi benchmark strategisnya akan seperti apa didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan ini. Yang ketiga adalah resiko kepatuhan, apakah perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaporan, pengawasan, dan persyaratan. Risiko kepatuhan, contohnya saya kasih ilustrasi ya Bapak Ibu. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, perusahaan wajib untuk menyampaikan laporan tahunan untuk pertama kalinya pada tahun 2026 paling lambat November. Kalau di bulan November ternyata perusahaan tidak menyampaikan laporan tahunan ke Kementerian Hukum dan tidak mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan, maka sistemnya akan diblokir. Nah, sedangkan Bapak Ibu mau mengajukan perizinan usaha utama yang artinya harus ada di dalam akta perusahaan. Maka Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan perubahan akta kalau Bapak Ibu sampai bulan November nanti tidak mengajukan laporan tahunan ke sistem Kementerian Hukum. Jadi kita harus cek juga resiko kepatuhan tidak hanya di bidang investasi tapi juga di sistem-sistem lainnya Bapak Ibu. Yang keempat, struktur investasi. Jadi ditetapkan berapa ini modal setor, modal kerja dan lain-lain. Ini kaitannya dengan LKPM. Kalau Bapak Ibu tidak memenuhi 90% dari modal tetap, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan kegiatan operasional atau tidak bisa masuk ke LKPM tahap operasional. Nah, makanya kan harus dilihat nih, orang legal tidak boleh memasukkan sembarangan. Bidang usaha jasa misalnya, ternyata modal tetapnya adalah 1 triliun. Kan tidak mungkin modal tetap yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 1 tahun 1 triliun gitu, atau 900 juta yang harus dipenuhi gitu, 900 miliar seperti itu. Yang terakhir, kita tanya dulu apakah kita akan membutuhkan fasilitas investasi, misalnya tax holiday. Kalau kita membutuhkan fasilitas investasi seperti tax holiday atau master list, ya berarti kita harus persiapkan dulu pengajuan aplikasi untuk fasilitas investasinya sebelum kita mendapatkan izin. Karena kalau izin sudah didapatkan gitu ya, tapi kita baru mau mengajukan tax holiday, maka itu tidak bisa, kita tidak eligible untuk mengajukan fasilitas investasi. Nah, kira-kira ini yang harus dijadikan benchmark oleh Bapak Ibu sekalian ketika mau menjadikan perubahan regulasi yang ada saat ini sebagai peluang di masa mendatang. Disampaikan atau ditanyakan kepada tim mengenai aspek resiko, kepastian hukum, kepatuhan, investasi, dan juga rencana pertumbuhan ke depan. Kita lanjut lagi Mbak Alfi. Oke, secara garis besar dari hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, sebenarnya regulasi bisa menjadi peluang bagi perusahaan karena secara umum kalau kita lihat di RPJP dan RPJMN bahwa perubahan regulasi yang terkait dengan investasi nantinya punya visi untuk lebih memudahkan investasi gitu ya, tapi memperkuat pengawasan. Nah, kalau memperkuat investasi ya berarti otomatis menurut saya akan ada efisiensi operasional di
operasional legal Bapak Ibu sekalian seperti itu. Karena ada SLA, ada digitalisasi perizinan dan lain-lain. Yang kedua adalah optimalisasi investasi. Nah, Bapak Ibu harus tahu nih fasilitas investasi apa yang ingin didapatkan sehingga nanti investasinya bisa optimal disesuaikan dengan jenis fasilitas yang mau didapatkan. Yang ketiga ada prosesi strategis, artinya harus ada penyelarasan dengan tren regulasi. Jadi memang tantangan tim legal saat ini semakin tinggi ya karena harus update dengan tidak hanya dengan regulasi tapi juga harus memahami situasi politik dan juga um, kira-kira pola pandang pemerintah terhadap investasi seperti apa saat ini. Kita lanjut lagi, Mbak. Oke. Dari kepatuhan menuju keunggulan kompetitif, tiga hal ini yang harus dilakukan oleh pelaku usaha dan atau tim legal dalam perusahaan. Yang pertama, regulatory compliance ya. Ini adalah hal standar, ini hal paling basic yang harus dilakukan oleh semua tim legal di internal perusahaan. Nah, baru kita akan masuk lagi ke operational optimizations, artinya adalah sudah meningkat lagi, harus ada diskusi antara tim legal dengan tim-tim yang lainnya untuk memastikan bahwa seluruh kepatuhan tersebut ada di seluruh lini perusahaan. Dengan adanya hal tersebut, maka saya yakin perusahaan akan memperoleh competitive advantages gitu ya, karena biar bagaimanapun perusahaan yang comply pasti akan lebih menarik bagi investor, lebih menarik bagi konsumennya, dan juga lebih dalam tanda kutip disayang oleh pemerintah gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut lagi. Oke, kita sudah sampai di tahap akhir. Mungkin setelah ini kita bisa sesi tanya jawab. Intinya dari semua hal yang tadi saya coba untuk sampaikan kepada Bapak Ibu dan nanti bisa menjadi bahan diskusi kita bersama bahwa yang pertama reformasi regulasi merupakan bagian dari agenda nasional seperti itu. Jadi ini bukan suatu hal yang muncul tiba-tiba saja, melainkan sudah dapat diprediksi apabila kita melihat ke RPJPN dan RPJMN tahun 2025, mulai dari tahun 2025 ini ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, dengan hadirnya sistem OSS RBA yang merupakan bagian dari implementasi RPJMN, sebenarnya telah ada pergeseran paradigma kepatuhan dari sebelumnya hanya sekedar kepatuhan saja, sekarang menjadi manajemen kepatuhan. Karena OSS bertindak sebagai dashboard atau platform bagi pelaku usaha untuk memanage kepatuhan yang ada dalam perusahaan dan sudah mencakup seluruh jenis perizinan. Jadi tidak perlu lagi lari ke banyak pintu. Inilah yang kita sebut sebagai perizinan berusaha satu pintu. Yang ketiga, kalau ingin mengubah kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif, maka kita harus menjadikan regulasi sebagai salah satu benchmark strategis. Artinya, keputusan investasi, keputusan pengajuan perizinan berusaha harus mempertimbangkan arah regulasi dan juga prioritas nasional. Sehingga diharapkan nantinya akan ada keunggulan kompetitif yang didapatkan oleh perusahaan. Dalam artian, perusahaan akan lebih comply, lebih mudah dalam mendapatkan investor, lebih low risk ketika dihadapkan dengan sanksi yang mungkin akan diberikan oleh pemerintah dan lebih dipercaya oleh konsumen atau ya dengan konsumen atau klien-kliennya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mungkin saya izin sebentar untuk share screen Mbak Eva tadi, Mbak Alfi tadi saya sudah sempat ini ya, ada janji untuk memperlihatkan jenis KBLI fiktif positif yang ada per November 2025 kemarin. Oke. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya bisa dilihat juga nanti ya di BKPM. Ini tapi per November tahun 2025. Jenis-jenis KBLI sekitar ada 78 KBLI yang masuk dalam kategori KBLI fiktif positif. Ini memang per Juni 2025, cuman per September atau November tahun lalu saya cek masih sama. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat nih mau mengajukan perizinan hotel ya sudah ketahuan gitu ya. Tinggal dicari SLA-nya berapa lama. Berarti dia akan terbit secara fiktif positif. Seperti itu. Kemudian tadi saya juga janji untuk menunjukkan contoh klausula ya, klausula mengenai SLA.
Oke, ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk permohonan PBG gitu ya. Permohonan PBG untuk verifikasi kebenaran dokumen maksimal 3 hari. Kemudian perbaikannya 5 hari. Jadi kalau misalnya 3 hari tidak ada permohonan, ya kemungkinan 3 hari akan langsung disetujui nih gitu. Tapi kalau misalnya dalam 2 hari ternyata ada perbaikan, maka nanti pelaku usaha wajib dalam jangka waktu 5 hari gitu kan. Kemudian pelaku usaha menyampaikan lagi kepada verifikator akan ada pemeriksaan 3 hari. Kalau 3 hari sampai 26 hari ini tidak ada ya, tidak ada respon sama sekali dari verifikator, maka akan terbit secara otomatis Bapak Ibu sekalian. Atau nih penerbitan perusahaan ESDM gitu ya, KBLI 35122 dan 71204. Maksimal 5 hari kerja. Perizinan berusaha diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak dipenuhi seluruh standar perizinan berusaha gitu. Gitu sih Bapak Ibu secara umum ya. Nanti saya tidak bisa menjabarkan semuanya karena memang PP 28 2025 ini banyak sekali dan lampirannya juga banyak sekali. Diharapkan nanti makanya implementasinya saat ini di sistem OSS pun masih sangat perlahan-lahan. Saya juga setiap hari atau tim saya sebenarnya memantau bagaimana sebenarnya implementasinya di lapangan. Dari saya itu dulu Mbak Mas Abid dan juga Mbak Alfi, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.